pagi para penumpang kawan antropologi yang terhormat. Selamat datang di Bandara Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Diberitahukan kepada seluruh penumpang pesawat Antropologi Sosial 2020 untuk segera memasuki pesawat karena pesawat Anda telah siap. Pastikan untuk tidak lupa menunjukkan boarding pass Anda kepada petugas. Selamat pagi para penumpang kawan antropologi yang terhormat. Selamat datang di penerbangan Dancing to the World bersama maskapai Antropologi Sosial 2020. Penerbangan ini akan memakan waktu kurang lebih 2 jam dengan ketinggian jelajah 26.000 kaki di atas permukaan laut. Pastikan sabuk pengaman Anda telah terpasang, nonaktifkan ponsel, dan perhatikan pedoman penerbangan melalui in-flight entertainment maskapai kami. Ini kita akan menjelajah Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan waktu yang sangat luar biasa singkat. Pastikan Anda telah menyiapkan segenap jiwa Anda untuk petualangan yang tak akan pernah terlupakan seumur hidup bersama maskapai Antropologi Sosial 2020. Dalam beberapa menit lagi kita akan lepas landas dari Bandara FIB Undip. Pastikan bahwa Anda benar-benar siap, kencangkan sabuk pengaman, lalu berdoalah. Kami ucapkan selamat menikmati penerbangan Dancing to the World ini. Penerbangan pertama kita menuju bagian di ujung utara Pulau Sumatera yang merupakan provinsi paling barat di Indonesia, yaitu Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Mari kita mengulik keberagaman budaya yang ada di sini nih. Salah satunya adalah tari saman. Siapa sih yang gak kenal sama tarian satu ini? Tari saman merupakan sebuah tarian asal suku Gayo, Aceh, yang mulai dikembangkan pada abad ke-14 oleh seorang ulama besar bernama Syekh Saman. Tarian ini menuntut penari untuk mampu menyajikan koordinasi gerak yang dinamis antara satu penari dengan penari lainnya. Disebutkan bahwa tari saman merupakan tarian yang mengisahkan kebaikan melawan kejahatan. Saman yang paling populer di Aceh dan menjadi terkenal di luar negeri yang disebut dengan nama Seribu Tangan. Sejak 24 November 2011, tari saman telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda asal Indonesia oleh UNESCO dalam sidang ke-6 Komite Antarnegara yang dilaksanakan di Bali. Tarian yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan Dance of a Thousand Hands ini hingga sekarang masih terus dilestarikan, bukan hanya oleh orang suku Aceh Gayo, melainkan juga seluruh masyarakat dunia yang mengagumi keunikannya. Tari saman pernah ditampilkan dalam beberapa kesempatan di luar negeri, salah satunya adalah Fêtes de la Vigne, Prancis. Dari Banda Aceh, kita akan siap meluncur lagi ke wilayah pantai barat Sumatera, Kota Gadang, Sumatera Barat. Provinsi dengan keindahan alam lautan dan pegunungan ini memiliki tari rantak sebagai warisan budayanya yang go internasional. Tidak heran, tarian ini pernah ditampilkan pada 13th Kagoshima Asian Youth Art Festival Jepang 2018 dan PPI Oaka Nara di Minoh, Jepang. Tari rantak merupakan tarian tradisional Indonesia yang berasal dari Minangkabau. Tarian ini memiliki gerakan yang sangat dinamis dan terinspirasi dari gerakan pencaksilat dan merupakan salah satu tarian yang mengedepankan dan menegaskan ketajaman gerakan si penari.
Gerakan-gerakan silat dalam tarian ini mengambil bagian dari bungo silet yang memang difungsikan untuk pertunjukan semata. Tari rantak disajikan dengan iringan musik yang cenderung bertempo cepat dan biasanya dipertunjukkan pada perayaan yang memiliki latar belakang acara sakral oleh masyarakat Kerinci. Tak hanya itu, pada Juni 2016, suara menggema di Auditorium Galeri Indonesia Kaya atau GIK, Grand Indonesia Jakarta diiringi hentakan kaki belasan orang yang mendentum berirama dalam tarian tari rantak. Pelatih tarian ini, yaitu Nurkusuma Ngarasati, merupakan pelatih dari Council of Organization of Folklore Festival and Folk Art yang sudah bekerja sama dengan UNESCO. Masih di Sumatera Barat, terdapat tarian daerah lain yaitu tari piring yang dipopulerkan oleh Huriah Adam. Secara tradisional, tari piring berasal dari Solok, Sumatera Barat. Menurut legenda, awalnya tari piring merupakan ritual ucapan rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan yang diletakkan di piring sembari melangkah dengan gerakan yang dinamis. Namun, setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tari piring tidak lagi digunakan sebagai ritual ucapan rasa syukur kepada dewa-dewa, namun menjadi pertunjukan untuk penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Seperti yang kita lihat, pementasan tari piring ini sudah sampai pada luar negeri loh teman-teman, salah satunya di Moskow nih. Nah, menurut penduduk Sumatera Barat, gerakan tari piring melambangkan kerjasama ketika warga sedang berada di sawah. Koreografinya meniru cara bercocok tanam serta menunjukkan rasa syukur saat mereka menuai hasil panen, seperti gerakan mencangkul, menyemai, menumbuk padi, gotong royong, dan masih banyak lagi. Gerakan ini dilakukan dengan menggunakan 2 buah piring yang digenggam pada telapak tangan sesuai irama musik dan diayun-ayunkan sedemikian rupa. Untuk kostum yang digunakan, kostum penari pria disebut sebagai rangudo, yaitu pakaian berlengan panjang serta hiasan renda emas. Selain itu, penari pria juga mengenakan perlengkapan seperti sampe dan cawek pinggang yang bentuknya seperti kain songket yang diikatkan pada pinggang. Saat mementaskan tari piring, penari pria akan mengenakan destar, yaitu penutup kepala berbentuk segitiga yang terbuat dari kain songket. Sedangkan untuk kostum wanita disebut sebagai baju kurung berbahan utama kain satin dan beludru. Penari wanita juga akan mengenakan selendang yang terbuat dari kain songket sebagai hiasan yang diletakkan di bagian kiri tubuh. Tarian ini juga tampil pada acara KBRI Oslo di Norwegia loh kawan antropologi. Berbicara soal keunikan, tarian yang menggunakan piring sebagai gerakan tari ini memiliki makna dan sejarah tersendiri dan hebatnya piring tersebut tidak pernah jatuh saat dimainkan. Piring inilah yang membuat tarian ini berbeda dengan tari adat lain. Selain itu, tarian ini diiringi oleh irama musik Panayuhan yang biasanya memainkan lagu Takian Sai Tiusung dan Taki Pinging 12. Perpaduan gerakan dan musik yang unik menjadikan tarian ini tiada duanya. Dan alangkah uniknya lagi, saat menari akan muncul suara dentingan yang berasal dari cincin dan piring yang menjadi properti. Suara tersebut semakin menambah ciri khas tarian ini karena dapat menyatu dengan musik pengiringnya.
penumpang kawan antropologi yang terhormat, kencangkan lagi sabuk pengamannya. Bersiaplah, kita akan berpindah pulau menyeberangi Selat Sunda dan mendarat di DKI Jakarta. Kira-kira, adakah hal menarik yang ada di kota ini? Meski sudah menjadi kota metropolitan, Jakarta masih punya tari tradisional loh, yaitu tari ondel-ondel. Sedikit cerita, menurut catatan sejarah, tari ondel-ondel awal mulanya muncul pada abad ke-16 di Batavia. Namun pada saat itu, masyarakat Batavia menyebutnya sebagai boneka raksasa. Kemudian pada era tahun 1900-an, masyarakat Batavia mulai mengenal ondel-ondel dengan istilah barongan. Setelah itu, nama tari ondel-ondel kemudian mulai dikenal sejak almarhum Benyamin merilis lagunya yang berjudul Ondel-Ondel. Kemudian pada era Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada tahun 1966 sampai 1977, beliau mengubah wajah ondel-ondel yang pada awalnya sangat seram menjadi tampak lebih bersahabat. Dan pada perkembangan selanjutnya, boneka besar khas Betawi itu menginspirasi sebuah tarian dari DKI Jakarta yang dinamakan tari ondel-ondel. Tari ondel-ondel digambarkan sebagai tari kegembiraan pada pesta Kitanan. Dan umumnya pesta Kitanan di Betawi dimeriahkan dengan boneka ondel-ondel yang juga dimaksudkan untuk menolak bala. Tak hanya itu, rupanya ondel-ondel juga mengandung simbol dan makna yang mendalam. Seperti topeng pada ondel-ondel laki-laki warna merah memiliki arti laki-laki harus pemberani dan gagah perkasa. Sedangkan topeng perempuan mengandung arti harus menjaga kesucian, kelembutan, dan keramahan. Selain itu, teman-teman, kembang kelapa di atas kepala ondel-ondel melambangkan kekuatan. Pohon kelapa memiliki akar kuat yang semua unsur tubuhnya bisa dimanfaatkan. Sepasang ondel-ondel juga punya nama, yaitu kobar untuk laki-laki dan borah untuk perempuan. Beberapa wujud ondel-ondel ada yang menyeramkan dengan rambut gimbal dan gigi bertaring. Ini dimaksudkan agar roh jahat takut dengan wajah raksasa yang menyeramkan sehingga tidak mengganggu manusia. Selain itu, dulunya banyak sesajen dan upacara sebelum pertunjukan ondel-ondel dengan maksud mengusir roh jahat serta filosofi kehidupan. Di kancah internasional, tarian ini cukup terkenal juga loh. Tarian ondel-ondel pernah ditampilkan pada acara KSAF di Korea Selatan pada tahun 2019, IFF di Belanda, dan Paris, Prancis. Dari Jakarta, kita beralih ke Jawa Barat. Ada apa ya kira-kira di sini? Mengingat sebagai negara yang memiliki banyak pulau, Indonesia tak hanya melimpah dalam wisata alam saja, namun juga berbagai budaya dan keseniannya. Di sini kita akan mengenal tari Jaipong. Jaipongan adalah kesenian tari Jawa Barat yang diciptakan oleh seniman asal Bandung bernama Gugum Gembira. Pada awalnya, tarian ini bernama Tari Ronggeng Ketuk Tilu. Namun, karena pada masa itu tarian Ketuk Tilu masih menjadi tarian yang cukup diminati, akhirnya dipilihlah nama Jaipong yang terinspirasi dari ketukan gendang yang diletakkan Blak Tipong yang akhirnya menjadi asal mula nama Jaipong. Masing kasawang, aduh
Tari Jaipongan telah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Terlihat dari tarian yang ditampilkan oleh penari wanita, gerak yang semula hadir dengan gerak-gerak lincah dan agresif tanpa menghilangkan keanggunan dari sisi kewanitaannya, kini menjadi gerak-gerak yang gagah dan galak hingga tidak ada perbedaan antara tarian yang dibawakan oleh penari pria dan penari wanita. Beralih ke busana, melihat dari perkembangannya, busana pada tari rakyat sangat sederhana pada awal kemunculannya, yakni sekitar tahun 1980. Penari laki-laki hanya menggunakan kaos, sarung, celana panjang, dan menggunakan ikat pada kepala. Penari perempuan menggunakan kebaya, sinjang, dan dilengkapi sampur dengan berhiaskan sanggul. Namun berjalannya waktu, terjadi perubahan pada busana yang dikenakan. Misalnya pada penari laki-laki yang menggunakan kampret, kaos, sarung, ikat kepala, dan ditambah beber kulit sebagai pelengkap. Dan penari wanita menggunakan apok, kebaya, sinjang, rok, sampur, beber, dan aksesoris kepala yang bermacam-macam, seperti taplok, krun, roncon melati, dan bunga. Setiap gerakan dalam tari Jaipong memiliki filosofinya tersendiri. Penari Jaipong memiliki peranan penting dalam tari kreasi kontemporer. Perempuan digambarkan sebagai sosok yang dewasa, percaya diri, dan optimis. Maka terbentuklah citra perempuan Sunda masa kini yang mampu untuk tetap tampil cantik, percaya diri, dan gigih. Emansipasi wanita juga masuk sebagai citra perempuan Sunda yang berani berkembang mengikuti zaman, namun tetap memegang teguh nilai dan tradisi lokal. Tari Jaipong pernah ditampilkan di beberapa negara di dunia, contohnya di Jepang, Amerika Serikat, Rusia, dan Korea Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa Jaipongan telah diakui di kancah internasional sebagai budaya Indonesia yang patut untuk dilestarikan. Terbang bergeser lagi ke arah timur dari sekian banyak kekayaan budaya Indonesia, ada pula di antaranya kebudayaan yang berasal dari Jawa Tengah. Untuk kesempatan kali ini, kita akan menampilkan persembahan spesial loh buat Sobat Antropologi tentang kebudayaan Jawa Tengah di Surakarta, yaitu Tari Gambyong. Tarian Jawa klasik ini ternyata pernah juga ditampilkan dalam acara internasional, yaitu di Moscow State Tchaikovsky Conservatory, Rusia. Menurut sejarahnya, tarian Gambyong merupakan bentuk baru dari tari tayub yang sering digelar untuk menyambut tamu pada acara hajatan rakyat. Tadinya, tari ini adalah tarian tunggal, namun saat ini berkembang menjadi tarian yang dilakukan oleh 3-5 orang penari. Tarian ini menjadi kebanggaan masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah, yang masih bertahan dan dipelajari hingga saat ini. Tari Gambyong menggunakan alunan musik bertempo pelan, sehingga para penari pun memperagakan semua gerakan dengan halus serta lemah gemulai. Para penari diharuskan untuk menunjukkan ekspresi yang lembut dan anggun ketika menari tarian ini dan tidak lupa dengan senyuman yang indah. Ini menggambarkan sebuah keindahan dan kelembutan sesosok wanita. Awalnya, tarian Gambyong ini adalah tarian rakyat yang dipentaskan untuk acara ritual sebelum bercocok tanam. Masyarakat percaya Dewi Sri akan memberikan kesuburan dan panen yang melimpah ruah. Namun bagi Keraton Surakarta, mereka menggunakan tarian ini sebagai tarian hiburan dan penyambutan tamu kehormatan yang datang ke Keraton Surakarta. Tari Gambyong
juga memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan masyarakat. Di antaranya, selalu hadir dalam upacara ritual untuk mulai berkultivasi. Ini dilakukan oleh masyarakat Surakarta. Penari yang menari juga berdandan menyerupai Dewi Padi atau Dewi Sri. Dan dengan menari tarian ini, orang-orang percaya dan berharap bahwa kesuburan tanah di ladang mereka dan perolehan tanaman akan melimpah. Kini tari gambyong terus berkembang dan berinovasi seiring berkembangnya zaman. Hal ini menyebabkan tari ini memiliki beberapa jenis tarian seperti tari gambyong Salaminulya, gambyong ayun-ayun, gambyong Dewandaru, dan masih banyak lagi. Masih berada di kawasan Jawa Tengah, namun kita akan beralih nih ke daerah yang selanjutnya, yaitu daerah Banyumas. Daerah Banyumas ini ternyata punya salah satu tarian yang kece banget loh sobat antropologi. Tari ini merupakan tari bersama atau tari pergaulan yang bernama tari Cipat Cipit. Seperti apa sih bentuk tariannya dan makna apa aja sih yang terkandung dalam tarian ini? Yuk langsung aja kita kepoin. Umumnya, tari Cipat Cipit dipertunjukkan dalam ritual bersih desa, ritual panen, dan acara lain-lain. Tarian ini memiliki makna yang menggambarkan tentang sekelompok remaja yang saling mempertahankan pertemanan dengan riang dan gembira. Biasanya setelah menari, para penari menarik penonton untuk menari bersama. Tari ini juga merupakan tari klasik Jawa yang menceritakan sukacita masyarakat pesisiran. Dalam sejarahnya, tari ini diciptakan oleh Supriyadi yang pada saat itu merupakan mahasiswa Akademi Seni Tari Indonesia atau ASTI Yogyakarta. Beliau menata berbagai tarian berbasis iringan gending-gending Banyumasan. Kemudian pada 1976, lahirlah tari Cipat Cipit dengan iringan gending-gending Banyumasan, lalu dikemas dalam tarian kreasi baru karya Bagong Kusuma Diardja, dan kaset iringan tariannya diedarkan pada masyarakat luas. Bentuk penyajian dalam tari Cipat Cipit ini adalah tari berpasangan, yaitu tarian yang dipertunjukkan oleh dua orang penari, yaitu pria dan wanita yang saling melengkapi. Tema yang terkandung dalam tarian ini adalah tema non-dramatik karena di dalamnya tidak terdapat alur cerita. Musik tari Cipat Cipit menggunakan bunyi dari alat musik seperti gamelan, kempul atau gong, kendang, bonang barung, bonang penerus, slentem, demung, saron, peking, dan kenong. Sampai sekarang, tari Cipat Cipit yang merupakan salah satu anggota dari berbagai jenis tarian asal Banyumasan seringkali ditampilkan dalam acara festival-festival tingkat daerah, nasional, bahkan hingga tingkat internasional. Di internasional, tarian ini pernah ditampilkan di KJRI Hong Kong pada tahun 2016. Selain itu, seni tarian Cipat Cipit digunakan juga untuk materi atau bahan ajar pada sekolah-sekolah menengah sampai pendidikan tinggi yang memiliki program seni pertunjukan, sedangkan fungsi lain digunakan juga untuk sajian penyambutan tamu, peresmian kantor, upacara pernikahan, dan lain-lain.
Untuk jelajah berikutnya, harap bagi penumpang Sobat Antropologi untuk mengencangkan lagi sabuk pengamannya, karena kita akan segera terbang ke tujuan berikutnya. Namun, kita masih berada di daerah Jawa. Lebih tepatnya, kita akan beralih ke daerah Jawa Timur. Di Jawa Timur, kita akan menjelajah dan mengetahui salah satu kebudayaan tariannya yang Sobat Antropologi juga sudah pada tahu. Tarian tersebut adalah tari reog Ponorogo. Seni pertunjukan reog Ponorogo merupakan salah satu tradisi yang masih hidup di masyarakat. Selain sebagai arena untuk berolah seni, kegiatan seni pertunjukan ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar masyarakat di Ponorogo. Karena pada setiap penampilannya, reog mampu menarik perhatian masyarakat. Kesenian reog ini pada awalnya bernama barongan, yang dibawa oleh Ki Ageng Kutu Suryongalam yang berasal dari Bali. Oleh karena itu, kesenian reog hampir mirip dengan kesenian dari Bali yang kita kenal dengan barong. Reog bukanlah barong asli, maka dari itu ia disebut dengan barongan. Tarian ini dulu digunakan untuk menyindir seorang raja yang selalu di bawah seorang wanita atau permaisurinya, di mana raja selalu mengikuti keinginan wanita tersebut karena suka kepadanya. Kesenian Ponorogo memiliki dua wujud, yaitu warok dan gemblak. Fungsi pertunjukan reog pada zaman dahulu digunakan sebagai upacara adat. Namun, seiring berjalannya waktu, berubah menjadi sebuah kesenian tradisional. Keunikan dari pertunjukan reog ini yakni singo barong dengan berat hingga 60 kg yang ditarik menggunakan gigi oleh orang tertentu. Keunikan musik reog yakni perpaduan irama yang berlainan antara ketuk kenong dan gong yang berirama selendro dengan bunyi selompret yang berirama pelok, sehingga menghasilkan irama yang terkesan magis. Reog merupakan sebuah kesenian yang memiliki nilai budaya tinggi dan berbentuk tari atau teater, yang seharusnya kita jaga dan rawat agar tidak luntur atau bahkan hilang dimakan globalisasi dan modernisasi dunia. Tarian ini pernah ditampilkan dalam parade reog Ponorogo di Monumen de Dam, Amsterdam. Bagi penumpang yang terhormat, setelah ini kita akan menuju ke Bali dengan tujuan wisata selanjutnya. Keindahan pemandangan alam pegunungan, danau, dan pasir putih tentunya sangat memanjakan mata kita. Selain hal itu, ada juga nih Sobat Antropologi yang juga terkenal di Bali, yakni pertunjukan drama tari seni khas Bali yang bernama Tari Kecak. Jadi langsung aja yuk, simak jelajah kita di daerah Bali. Wayan Limba merupakan sosok yang menciptakan tari kecak. Pada tahun 1930, Limbak sudah mempopulerkan tarian ini ke mancanegara dan dibantu oleh Walter Spaes, pelukis asal Jerman. Para penari laki-laki yang berjumlah 70 orang akan meneriakkan kata cak-cak-cak. Dari situlah nama kecak tercipta. Selain teriakan tersebut, alunan musik tari kecak juga berasal dari suara kincringan yang diikatkan pada kaki penari pemeran tokoh-tokoh Ramayana. Di dalam lingkaran, para penari lainnya beraksi,
Mereka memainkan tarian yang diambil dari episode cerita Ramayana yang berusaha menyelamatkan Sinta dari tangan jahat Rahwana. Dari kisah tersebut terdapat makna tari kecak yang cukup mendalam, yakni adanya kepercayaan terhadap kekuatan Tuhan yang mana hal ini dicerminkan pada tindakan Rama ketika meminta pertolongan pada Dewata. Hal semacam ini memberikan pelajaran jika tarian ini dipercaya sebagai ritual pendatangan Dewi yang sanggup mengusir mara bahaya, baik itu penyakit atau bencana yang menimpa warga. Tari kecak juga sering disebut tari Sanghyang, yang dipertunjukkan sewaktu-waktu untuk upacara keagamaan. Penari biasanya kemasukan roh dan bisa berkomunikasi dengan para dewa atau para leluhur yang telah disucikan. Penari tersebut dijadikan sebagai media untuk menyatakan sabdanya. Saat kerasukan, mereka juga akan melakukan tindakan yang di luar dugaan, seperti melakukan gerakan berbahaya atau mengeluarkan suara yang mereka tidak pernah keluarkan sebelumnya. Tak jarang, tari kecak juga melibatkan pengunjung yang tengah menonton aksi tarian tersebut. Tari ini sendiri pernah ditampilkan pada tahun 2017 pada Festival Juruh Palia yang ditampilkan oleh Saling Asah yang merupakan sanggar seni binaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Brasel yang beranggotakan warga Indonesia dan Belgia yang tetap setia mencintai kebudayaan Indonesia dan mempromosikannya di seluruh kota di Belgia. Tari kecak berfungsi sebagai sarana upacara adat dan keagamaan yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang dan masih terus digunakan sampai saat ini. Tarian ini bertujuan untuk mengusir penyakit dan roh jahat serta menolak bala atau mara bahaya. Selain itu, sebagai sarana pertunjukan yang menghibur siapapun yang melihatnya dengan menyuguhkan ragam gerak tari, kostum, iringan, dan riasan yang menarik serta syarat makna. Tari kecak juga difungsikan sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan, karena penari kecak biasanya akan menjadi media penyampai pesan leluhur atau dewa, serta sebagai sarana pendidikan yang diajarkan di sekolah-sekolah formal sehingga tetap lestari dan terjaga hingga saat ini. Dari daerah Bali, sekarang kita akan beralih nih Sobat Antropologi ke daerah Kalimantan. Tepatnya Kalimantan Timur yang tak kalah unik pesona indahnya. Asik kali ya kalau kita mengulik salah satu kebudayaan yang terkenal dari daerah ini. Mau tahu apa itu kebudayaannya? Yuk kita sambung jelajah berikut ini. Tari Gantar merupakan jenis tarian pergaulan antara muda-mudi yang berasal dari suku Dayak, Benuak, dan Tunjung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tarian ini melambangkan kegembiraan dan juga keramah tamahan suku Dayak dalam menyambut tamu yang datang ke Kalimantan Timur. Gerakan-gerakan tari Gantar melukiskan orang yang sedang menanam padi. Tongkat menggambarkan kayu penumbuk untuk membuat lubang di tanah, sementara bambu berisi biji-bijian melambangkan benih padi dan wadahnya. Tarian ini tidak hanya dikenal oleh suku Dayak Tunjung, namun dikenal juga oleh suku Dayak Benuak. Tarian Gantar bisa dibagi menjadi 3 kategori, yaitu Gantar Raya, Gantar Busai, dan Gantar Senak atau Gantar Kusak. Dalam sejarahnya, tari Gantar berasal dari suku Dayak dan berawal dari cerita di negeri Dewanayu yang diyakini sebagai tempat Dewa Nirwana yang bernama negeri Oteng Doi. Pada suatu hari, terjadi peristiwa di dalam keluarga dewa di negeri Oteng Doi atau negeri Dewa Langit. Keluarga tersebut terdiri dari suatu kepala keluarga yang bernama Oling Besi Oling Bayaten. Pada suatu hari, datanglah seorang dewa yang bernama Dolonong Utak Dolonong Payang
ke keluarga Oling Besi Oling Bayatan. Tanpa disangka dan diduga, ternyata beritikat buruk. Dari dunia kejadian di alam dewa tersebut, diketahuilah oleh seorang manusia yang mampu berhubungan dengan alam dewa yang bernama Kilip. Hingga Dewi Ruda dan Dewi Bela mendatangi Kilip agar ia tidak menceritakan kejadian ini kepada dewa-dewa lain di negeri Otengdoi. Kilip menyetujui dengan mengajukan satu syarat, yaitu Dewi Ruda dan Dewi Bela harus mengajarkan tari yang mereka lakukan saat bersuka cita. Tanpa pikir panjang, Dewi Ruda dan Dewi Bela pun mengajarinya. Dari hasil pertemuan tersebut, Kilip mendapatkan satu bentuk tarian sakral karena properti tari tersebut berupa tongkat, panjang, dan sepotong bambu. Maka Kilip memberi nama tarian tersebut sebagai tarian gantar, yang artinya tongkat, atau yang sebenarnya sebuah sumpit dan sebuah bambu yang biasa disebut kusak. Tarian ini menggambarkan ekspresi kegembiraan para penari dan juga keramahan masyarakat Dayak dalam penyambutan tamu. Tarian ini sering difungsikan untuk penyambutan para tamu atau wisatawan yang hadir dalam acara adat Kalimantan Timur, di mana tamu-tamu bahkan diajak ikut menari bersama para penari. Dalam tarian ini, penari juga menghentakkan kakinya. Ini menggambarkan cara menutup lubang yang sudah ditaburkan benih tadi. Para penari menari dengan bergembira dengan harapan hasil panennya akan berlimpah ruah hasilnya. Tari gantar merupakan tari sakral yang hanya boleh ditarikan saat para pahlawan pulang dari medan peperangan. Tari ini sebagai penyambut kedatangan mereka dan ditarikan oleh gadis-gadis remaja. Properti tongkat panjang adalah sebuah sumpit dan diberi hiasan kepala atau tengkorak musuh yang digantungkan yang telah dibunuh oleh para pahlawan. Sedangkan bambu kecil merupakan peraga untuk mengimbangi gerak tari. Pada kancah internasional, tari ini pernah ditampilkan pada acara Indonesian Cultural Association at Lunar New Celebration di Tacoma. Diingatkan kepada seluruh penumpang untuk lebih mengencangkan sabuk pengamannya serta tetap tenang dalam perjalanan ini. Dikarenakan pada destinasi selanjutnya kita akan menepi ke daerah Kalimantan Timur. Pulau yang memiliki banyak sekali sungai dan keindahan hutan hujan tropis ini menyimpan banyak sekali keanekaragaman budaya yang tersembunyi. Terutama budaya suku Dayak yang selalu saja menarik perhatian banyak orang. Tari Enggang merupakan tarian yang berasal dari daerah suku Dayak Kenyah, Kalimantan Timur. Tarian Enggang dibentuk dengan tujuan untuk mengenalkan makna dari burung enggang. Burung enggang sendiri merupakan burung yang sangat disucikan oleh suku Dayak Kenyah loh teman-teman. Hal tersebut dikarenakan burung enggang memiliki keterkaitan terhadap sistem religi yang diterapkan oleh masyarakat suku Dayak Kenyah. Fungsi dari tari enggang sendiri sangatlah banyak loh teman-teman. Namun 5 di antaranya adalah untuk memuliakan asal-usul nenek moyang, untuk menghormati dan memuliakan burung enggang sebagai simbol, sebagai tarian penyambutan tamu, sebagai simbol pemimpin ideal, dan sebagai lambang persatuan dan juga perdamaian. Pada kancah internasional, tarian ini pernah ditampilkan di acara kontemporer at Indonesian Weekend di London pada tahun 2016. Selanjutnya kita akan singgah ke Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa.
Salah satu kabupaten Sulawesi Utara ini memiliki keunikan pada sejarahnya di mana Kabupaten Minahasa tidak pernah mengenal sistem kerajaan. Namun, meskipun tidak pernah mengenal sistem kerajaan, Minahasa memiliki tarian bernama Tari Maengket yang telah go internasional loh teman-teman. Yuk, mari kita mengenal lebih jauh mengenai tarian ini. Tari Maengket sudah menjadi identitas budaya bersama meskipun di Minahasa memiliki 8 suku bangsa dengan bahasa yang berbeda. Tari Maengket berasal dari kata engket yang memiliki arti bergerak bersama serta dapat juga diartikan sebagai mengangkat tumit naik turun sesuai lagu. Tari Maengket pertama kali dibawakan oleh masyarakat suku Minahasa sejak abad ke-7 ketika mereka mengenal pertanian untuk pertama kalinya. Pada zaman dahulu, tarian ini dibawakan sebagai wujud rasa syukur atas limpahan hasil panen, terutama panen di ladang padi. Penamaan Maengket sendiri diambil dari kata engket yang mempunyai pengertian tumit naik turun. Sementara tambahan mas sebagai imbuhan agar berarti menarik dengan tumit naik turun. Maengket baru dikenal sebagai tarian pada abad ke-20 dan masih dilestarikan sebagai warisan budaya Minahasa hingga sekarang. Dalam tari Maengket yang berperan adalah para penari yang akan menyampaikan pesan melalui nyanyian dan gerakan. Agar dapat disampaikan dengan baik kepada penonton, maka terlebih dahulu penari harus mengerti apa maksud dan pengertian dari Maengket. Tari Maengket ternyata tidak hanya dikenal di Minahasa saja loh kawan antropologi. Tarian ini ternyata pernah dipertunjukkan di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat. Setelah kita menjelajahi Sulawesi Utara, kita akan singgah dan mendarat pada Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi yang dikenal dengan wisata lautnya ini memiliki tarian yang rupanya tak kalah keren juga, bahkan sampai go internasional juga loh sobat antropologi. Nama tarian ini ialah tarian Pakarena. Tari ini pernah ditampilkan di Moskow, Rusia. Pasti sudah gak sabar kan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tarian ini? Yuk ikuti terus perjalanan kita ke Sulawesi Selatan. Tari Pakarena adalah tarian tradisional berasal dari daerah Sulawesi Selatan yang diiringi oleh 2 kepala drum atau gandrang dan sepasang instrumen alat semacam suling atau puik-puik. Tarian ini sudah go internasional loh. Tari ini pernah ditampilkan di Moscow State Kamilova, Rusia. Sejarah tarian Pakarena berawal dari kisah mitos perpisahan penghuni Botinglangi atau negeri kayangan dengan penghuni Lino atau bumi zaman dahulu.
Sebelum detik-detik perpisahan, Boting Langi mengajarkan penghuni Lino mengenai tata cara hidup, bercocok tanam, beternak, hingga cara berburu lewat gerakan-gerakan tangan, badan, dan kaki. Asal Pakarena sendiri ialah lahir dan berkembang dalam kebudayaan dan tradisi di daerah Goa, Takalar, Jeneponto, dan Bulukumba. Tari Pakarena memiliki jenis lainnya, atau biasa disebut sebagai tari Pakarena Gantarang. Tari tersebut berasal dari sebuah perkampungan yang dahulunya adalah pusat kerajaan di Pulau Selayar atau dikenal sebagai Gantarang Lalang Bata. Tari Pakarena di Pulau Selayar tersebut pertama kali ditampilkan pada abad ke-17, tepatnya pada tahun 1603 pada saat Pangali Pataraja dinobatkan sebagai raja di Gantarang Lalang Bata. Selain memiliki sejarah, tari Pakarena memiliki makna atau fungsi. Fungsi dan tari Pakarena yaitu 1. Menggambarkan bagaimana sikap hidup masyarakat Goa. Kedua, tarian ini juga menggambarkan kesantunan, kesetiaan, kelembutan, kepatuhan, dan juga sikap hormat yang dimiliki oleh perempuan Goa, serta tercermin dalam gerakan-gerakan tari yang dilakukan oleh perempuan. Ketiga, tarian ini juga menggambarkan sisi kuat mental, pemberani dan tangguh pada sisi laki-laki yang tercermin dalam penabuh alat musik yang mengiringi tarian ini yang memang merupakan tugas laki-laki. Keempat, makna lain yaitu gerakan-gerakan rumit pada tarian ini menggambarkan persoalan dan kerumitan hidup. Gerakan berputar mengikuti arah jarum jam bermakna siklus kehidupan manusia. Gerakan mengeper yang naik turun mencerminkan irama kehidupan, dan alunan lagu yang mendayu-dayu bermakna bahwa perempuan Makassar memiliki sifat yang lemah lembut. Sulawesi Selatan ternyata memiliki banyak tarian daerah loh. Tidak hanya Pakaraneh, tetapi juga ada kipas angin Mamiri. Tarian daerah khas kota Makassar ini dikenal dengan tari kipas angin Mamiri atau angin Mamiri yang selalu diiringi dengan lagu angin Mamiri dari Provinsi Sulawesi Selatan. Lagu ini diciptakan oleh Bora Daeng Ngirateh sekitar tahun 1940-an yang bersumber dari Lontara Kelong atau teks karya sastra yang dilagukan dan dipopulerkan oleh penyanyi lokal seperti Iwan Tompo, Arsitan P. Aziz, dan Nurdin Taqwa. Lagu Angin Mamiri ini juga menjadi sebuah lagu daerah kebanggaan masyarakat di Sulawesi Selatan. Pesan-pesan yang indah ingin disampaikan kepada kekasihnya. Namun, jarak yang begitu jauh memisahkan keduanya. Gadis itu pun kemudian menyampaikan pesannya lewat tiupan angin pengiring.
Tarian ini menceritakan tentang kesetiaan seorang perempuan yang sedang menunggu kekasihnya pulang melaut. Diceritakan dari tarian tersebut, sang perempuan menanti di pantai dan berharap kekasihnya segera pulang dari mencari ikan di laut. Kipas dijadikan sebagai alat dalam menarikan tarian ini. Tari Angin Mamiri merupakan salah satu hiburan bagi masyarakat di Sulawesi Selatan ketika akan diadakan sebuah pesta, acara formal, hingga penyambutan tamu kehormatan. Nah, tarian ini juga sudah pernah ditampilkan di luar negeri loh. Salah satunya tarian ini pernah ditampilkan di Australia dan ditarikan oleh Celebs Global School atau CGS Makassar di hadapan para murid, guru, dan staf dari St. Catherine's Catholic School di Proserpine, Australia. Selanjutnya kita akan beralih kepada destinasi Kepulauan NTT. Dari Sulawesi kita akan terbang lagi turun ke arah selatan Indonesia yaitu kepulauan yang terkenal akan Komodo. Kepulauan ini memiliki tarian yang sudah go internasional seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya. Kita akan mendarat di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melihat keindahan tari Maumere. Yuk ikuti terus perjalanan kami menjelajah kebudayaan Indonesia. Tari Maumere atau Gemu Famire berasal dari daerah Maumere, Sika, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan ibu kota Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Kemunculan tari Maumere dipelopori oleh Frans Cornelis Dian Bunda atau Nyong Franco, seniman asal Ende Flores sebagai pencipta lagu Gemu Famire. Nyong Franco menciptakan lagu ini pada tahun 2011 di kawasan hutan di pinggiran kota Maumere, saat beliau tengah menyutradarai pembuatan album lagu-lagu. Gerakan tarian ini berupa tubuh yang bergerak ke kiri dan ke kanan begitu musik dimainkan. Menari dengan heboh sebagaimana kebiasaan orang Indonesia Timur jika sedang pesta. Ia berharap kenangan lagu dan tarian yang berkisah tentang kota Maumere ini akan melekat kepada siapapun yang mendengarnya. Makna dan fungsi tari Maumere yaitu sebagai tarian ucapan selamat datang untuk tamu yang datang ke Maumere NTT. Selain itu, fungsi lainnya ialah kebanyakan masyarakat nasional menyukai gerakan Maumere sebagai pengiring olah tubuh dan senam karena energik dan mudah diikuti oleh siapa saja. Gerakan berputar ke kiri dan ke kanan merepresentasikan keceriaan dan kegembiraan. Di kancah internasional, tari ini pernah ditampilkan di KBRI Windhoek, Namibia, Afrika.
Dari bagian timur Nusa Tenggara, kini kita beralih ke bagian baratnya, yaitu Nusa Tenggara Barat. Provinsi yang terkenal dengan Gunung Rinjaninya ini memiliki tarian yang sudah go internasional, yaitu tari Tanjung Menangis yang berasal dari Sumbawa. Tari Tanjung Menangis ini mengisyaratkan tentang romantisme, dengan pantai biru yang tenang dan tebing karang mencuat nan eksotis. Legenda cerita rakyat Sumbawa ini diperagakan dan ditayangkan untuk menggugah kembali cerita pada zaman kerajaan di Sumbawa. Hal ini bertujuan agar masyarakat paham dan tahu tentang cerita, tentang sejarah Sumbawa. Di samping itu, kawan-kawan juga bisa mengambil nilai yang terkandung dalam tarian dan legenda tersebut. Tarian ini mengajarkan hubungan manusia antara sesama manusia dan Sang Maha Pencipta. Menjadi pribadi yang dapat dipercaya dan menghargai seseorang, menepati janji, serta bersikap dan berperilaku yang baik terhadap masyarakat. Pada kancah yang cukup tinggi, tarian ini pernah ditampilkan pada acara Borobudur Festival tahun 2017. Tari Tanjung Menangis mengisahkan tentang seorang putri Sumbawa yang menderita penyakit, namun sulit sekali untuk diobati. Nah, oleh karena itu sang raja melakukan sayembara. Siapapun yang bisa menyembuhkan penyakit putrinya akan dinikahkan dengan putri Sumbawa. Berbagai peserta gagal hingga muncul pemuda tampan yang berhasil mengobati penyakit putri. Namun, sang raja tidak menepati janjinya dan mengusir pemuda tersebut. Sang putri yang sudah jatuh cinta kepada pemuda itu mengejar kapal pemuda tersebut yang sudah berlayar jauh. Sejak saat itu, sang putri menangis di tepi tanjung, sehingga penduduk setempat menyebut tempat itu sebagai Tanjung Menangis. Dari Indonesia Timur bagian selatan, yuk sekarang kita beralih ke bagian utara. Naik-naik ke atas sedikit, kita akan menemukan Pulau Maluku. Maluku merupakan pulau yang memiliki laut yang sangat eksotis. Selain itu, pulau ini juga dikenal dengan kepulauan rempah loh. Kalau punya sejarah rempah, pasti budayanya banyak nih. Mau tahu apa aja? Yuk simak budaya berikut ini. Tari Cakalele merupakan tari daerah yang berasal dari Maluku Utara. Tarian ini juga sudah go internasional loh, karena pernah ditampilkan dalam acara Cakalele AMDL di Leerdam, Belanda. Cakalele secara etimologi terdiri atas dua suku kata, yakni caka yang berarti setan atau roh, dan lele yang berarti mengamuk. Maka secara harfiah mengandung arti setan atau roh yang mengamuk. Tarian ini seringkali ditampilkan pada berbagai acara, baik acara adat maupun acara hiburan, dan dibawakan oleh kurang lebih 30 orang pria dan wanita dengan iringan musik genderang, tifa, suling, dan gong. Tarian ini juga selalu memiliki pemimpin atau kapitannya. Tarian Cakalele memiliki dimensi historis, di mana tarian ini merupakan penghormatan atas nenek moyang bangsa Maluku yang merupakan seorang pelaut.
Selain itu, tarian ini memiliki fungsi untuk menunjukkan bahwa masyarakat Maluku Utara sangat menghormati dan mengapresiasi para prajurit yang gagah, pemberani, dan juga tangguh. Gerakan dari tarian Cakalele ini keras dan kuat. Hal ini untuk menggambarkan kegagahan dan ketangguhan para prajurit. Mari kita terbang lagi, tapi jangan terlalu jauh ya. Kita masih di Pulau Maluku, geser dikit ke tengah, lihat pegunungan di daerah kota Ternate, terus mendarat lagi deh untuk menyaksikan keindahan tari gaba-gaba yang ternyata sudah sangat terkenal sampai mancanegara. Tarian ini pernah ditampilkan dalam Festival Internasional de Folklore de Vigo, Spain. Tarian gaba-gaba merupakan tarian yang berasal dari Maluku. Tarian ini sering ditampilkan di berbagai pertunjukan seni dan festival budaya. Keunikan tarian ini menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Munculnya tari gaba-gaba adalah bentuk ucapan terima kasih atas hasil panen sagu yang telah didapatkan. Para penari akan memakai sebatang bambu besar yang diambil dari ranting pohon sagu, di mana bambu tersebut akan dibenturkan pada bambu lainnya. Proses pembenturan inilah yang dilambangkan sebagai tepuk tangan atau rasa bersyukur. Konon tari ini sudah ada sejak zaman dahulu di Maluku, khususnya daerah Maluku Tengah. Tari gaba-gaba dulunya sering dilakukan oleh para petani sagu saat musim panen tiba. Tarian ini dilakukan sebagai ungkapan rasa gembira dan rasa syukur masyarakat atas hasil panen mereka. Kini, tari gaba-gaba tidak hanya digunakan sebagai permainan atau hiburan di kalangan masyarakat saja, namun juga telah berkembang menjadi tarian pertunjukan. Tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya seperti pertunjukan seni dan festival budaya. Selain itu, tari ini juga digunakan untuk menyambut tamu kehormatan pada acara-acara negeri atau desa di Maluku Tengah. Menjadi ungkapan selamat datang dan menggambarkan suasana hati yang gembira seluruh masyarakat terhadap kedatangan tamu kehormatan selamat datang. Penumpang yang terhormat kawan antropologi, kencangkan lagi sabuk pengaman kalian karena kita akan terbang menyeberangi lautan dan mendarat di pulau paling timur Indonesia, yaitu Pulau Papua. Selamat datang di Pulau Papua, tepatnya di wilayah Biak. Biak adalah pulau kecil yang terletak di Teluk Cendrawasih, dekat sebelah utara pesisir Provinsi Papua, Indonesia. Posisi Biak berada di sebelah barat Laut Papua Nugini. Biak adalah pulau terbesar di antara rantai kepulauan kecil, serta mempunyai banyak atol dan terumbu karang. Selanjutnya kita akan mendarat juga di Kepulauan Yapen, yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua. Biasanya disebut juga Yapen. Berada di Teluk Cendrawasih dan berdampingan dengan Pulau Biak dengan ibu kotanya yang terletak di Serui. Ada apa di Papua dan di pulau ini? Mau tahu? Yuk, ikutin terus jelajahnya. Tari Yospan merupakan salah satu kesenian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Tarian ini termasuk tari pergaulan masyarakat yang dapat dimainkan oleh penari pria ataupun wanita yang biasanya dipertunjukkan dalam berbagai acara, baik acara yang sifatnya adat, penyambutan, ataupun acara budaya. Tarian Yospan sendiri adalah sebuah tarian yang berbagai gerakan dasarnya diambil dari beberapa gerak dasar tari pergaulan daerah Papua. Bukan hanya itu saja, munculnya gerakan tersebut didasari oleh lingkungan alam Papua, misalnya hutan, aliran sungai, rawa-rawa, sehingga berpengaruh terhadap karakteristik budaya Papua itu sendiri. Tarian ini juga sering disebut sebagai tari kontemporer yang melambangkan pergaulan atau persahabatan muda-mudi Biak, Numfor, Papua. Terdapat makna suasana yang riang gembira, di mana kerap dilakukan oleh penduduk ketika acara atau kegiatan yang menggembirakan.
Hal itu dapat dilihat dari segi gerakan dan juga ekspresi para penari yang membawakan tarian ini, di mana terlihat sangat akrab dan gembira. Pada kancah internasional, tarian ini pernah ditampilkan di Trafalgar Square, London, Inggris. Masih menjelajah kekayaan alam, sosial, dan budaya Papua. Nah, mari kita masuk ke Papua bagian timur. Papua memiliki kekayaan yang melimpah. Mulai dari pariwisata hingga satwa langka, ada semua di Papua. Beberapa di antaranya ialah Kepulauan Raja Ampat, Taman Nasional Lawrence, Teluk Triton, dan Gunung Cendrawasih. Bahkan, gunung tertinggi di Indonesia yaitu Puncak Jaya juga terletak di Papua loh. Sebagian besar wilayah Papua merupakan hutan hujan tropis dengan banyak lembah dan pegunungan yang tinggi. Papua memiliki 57 etnis dengan 252 macam bahasa, adat istiadat, karya seni, dan kebudayaan yang sangat beragam. Walaupun Papua memiliki suku dan bahasa yang beragam, namun terdapat satu kesamaan yang kuat dalam latar belakang budaya, yakni rumpun Melanesia atau Austronesia. Wah, keren banget ya Papua. Mau tahu apa budaya Papua yang cukup terkenal? Jawabannya banyak banget. Nah, mari kita lihat tarian yang satu ini. Sajojo merupakan tarian khas Papua yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 1990. Nama tarian ini diambil dari lagu yang berjudul Sajojo yang sekaligus menjadi lagu pengiring tarian ini sendiri. Lirik yang terkandung dalam lagu Sajojo ini menggambarkan tentang seorang gadis cantik alias kembang desa yang diidam-idamkan oleh keluarga dan para pria di desa tersebut. Gerakan tarian Sajojo cenderung dinamis dan energik menyesuaikan dengan irama lagu yang menggambarkan keceriaan dan semangat masyarakat. Karena dilakukan secara berkelompok, gerakan dan ekspresi para penari tarian Sajojo akan terlihat harmonis dan kompak. Makna tarian ini dapat dilihat dari lirik lagu iringannya. Kekompakan itulah yang menggambarkan semangat kebersamaan masyarakat Papua. Tarian ini mengangkat tema semangat kebersamaan yang bebas dan tak terikat. Tari tradisional ini sering dimainkan dalam berbagai kesempatan, seperti penyambutan tamu terhormat, penyambutan turis asing, juga untuk upacara adat. Pada kancah internasional, tarian ini pernah ditampilkan dalam event 10 Uluslararası Öğrenci Buluşması di Istanbul, Turki. Para penumpang kawan antropologi yang terhormat, sesaat lagi penerbangan kita akan segera berakhir. Kita akan tiba kembali di Bandar Udara Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Kami persilahkan kepada Anda untuk kembali ke tempat duduk Anda masing-masing, menegakkan sandaran kursi, menutup dan mengunci meja-meja kecil yang masih terbuka di hadapan Anda, dan tetap mengencangkan sabuk pengaman hingga pesawatnya benar-benar berhenti. Tak terasa kita telah di penghujung perjalanan dan kini waktunya maskapai Antrop 20 untuk landed. Terima kasih atas kesempatan dan partisipasinya dalam takjub berkeliling Indonesia menelisik keberagaman kebudayaan tarian daerah. Semoga kebudayaan keberagaman Indonesia dalam bidang tarian dapat terus diapresiasi secara lebih, dikembangkan dan dipelihara serta diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari. Salam hormat dari kami selaku pegawai maskapai. Kami pamit dan mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, gue Aurelia dari Antropologi 2020. Kesan gue selama inisiasi, yang pertama sangat edukatif karena kita jadi tahu berbagai kebudayaan Indonesia yang gak cuman itu aja, tapi banyak yang lainnya yang potensial. Yang kedua, sangat bangga menjadi bangsa Indonesia karena kebudayaan Indonesia tampil di luar negeri di hadapan banyak orang asing. Yang ketiga, agak menyayangkan diadakannya inisiasi secara online, tapi gak apa-apa, kita ambil yang positifnya, tetap seru buat ngejalaninnya. Yang terakhir, makasih banyak buat panitia yang udah bekerja keras menjalankan inisiasi ini secara online. Sekian dari gue, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Aldean dari Antropologi Sosial 2020. Di sini saya ingin memberikan kesan saya selama jalannya inisiasi tahun ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para panitia, baik dari kakak-kakak pembimbing maupun korektor yang telah membantu saya, membimbing saya, serta memberikan informasi kepada saya pada jalannya inisiasi tahun ini. Kesan saya selama inisiasi tahun ini itu, inisiasi tahun ini berjalan dengan baik meskipun kita berada di kondisi pandemi COVID-19 ini. Terus juga kakak-kakaknya sangat baik, sangat ramah, dan sangat mengayomi kita. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, saya Vidya, perwakilan mahasiswa antropologi tahun 2020 ingin menyampaikan pesan untuk acara inisiasi. Nah, semoga acara inisiasi ke depannya bisa dilakukan secara offline karena pasti akan lebih seru jika dilaksanakan secara offline supaya kita bisa berinteraksi langsung satu sama lain. Dengan acara inisiasi ini, kita bisa mengenal apa itu antropologi dan kita bisa memperluas jaringan kekerabatan kita dan kita bisa memperluas relasi kita. Nah, semoga juga kita bisa mengambil manfaat dari acara ini supaya bisa berkehidupan baik nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riantala Mahendra dari Perwakilan Antropologi Sosial Angkatan 2020 ingin memberikan kesan dan harapan untuk inisiasi. Pesan untuk inisiasi, saya sebagai Perwakilan Antropologi Sosial 2020 dan teman-teman yang lainnya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kakak-kakak mentor yang telah memberikan kami hal-hal untuk bisa saling mengenal, bersosialisasi, dan meningkatkan ikatan kekerabatan antara satu dengan yang lain dan belajar bersama. Kemudian harapan kami untuk inisiasi di tahun-tahun berikutnya adalah yang pertama, semoga inisiasi dapat terus-menerus memberikan dorongan semangat untuk mahasiswa barunya. Yang kedua, semoga inisiasi dapat memberikan kegiatan-kegiatan yang positif yang dapat memicu mahasiswa barunya agar lebih berperan aktif lagi. Yang ketiga, semoga inisiasi dapat mendidik mahasiswa barunya agar lebih inovatif, kreatif, peduli terhadap lingkungan sosial, dan budaya-budaya lokal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin nama aku Vanessa, perwakilan dari mahasiswa antropologi tahun 2020 ini menyampaikan pesan untuk acara inisiasi. Semoga acara inisiasi ini di tahun yang akan datang semakin kreatif dan pastinya harus semakin seru. Karena inisiasi ini ditujukan bagi para mahasiswa baru antropologi untuk memperkenalkan secara lebih dalam terkait dengan antropologi. Eits, gak cuma itu aja loh, ada benefit lain seperti menambah relasi pertemanan, belajar dalam mengeluarkan pendapat, serta menambah keterampilan dalam menciptakan ruang diskusi. Dan masih banyak lagi keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari acara tersebut. Semoga dengan acara tersebut mahasiswa baru dapat lebih terampil dan dapat menerapkan hal-hal positif baik dalam dunia perkuliahan maupun di kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Hai semuanya, saya Triandela Agustin dari Antropologi Sosial Angkatan 2020. Sebagai generasi muda, kita harus memiliki rasa cinta kepada tanah air sebagai perwujudan untuk terus melanjutkan perjuangan pahlawan-pahlawan yang membangkitkan semangat rasa nasionalisme.
Salah satu cara untuk membangkitkan rasa cinta kepada tanah air sebagai generasi muda yang masih peduli dengan bangsanya adalah melestarikan budaya Indonesia. Harapan-harapan demi harapan dalam melestarikan budaya Indonesia sebagai generasi muda terus terwujud. Harapan itu dapat terwujud apabila setiap generasi muda mau bekerja sama untuk melestarikan budaya Indonesia. Harapan dalam melestarikan budaya Indonesia supaya budaya-budaya yang beraneka ragam yang ada di Indonesia terus dilestarikan dan tidak diakui oleh negara-negara lain. Karena telah banyak kasus yang menyebabkan pengatasnamaan budaya-budaya milik Indonesia. Untuk mewujudkan harapan generasi muda dalam melestarikan budaya Indonesia, perlu adanya dukungan dari pemerintah setempat dan pihak-pihak sekolah. Dukungan moral dan material sangat diperlukan agar terwujudnya harapan. Nama gue Muhammad Iksan Girat Zantos dari Antropologi Sosial 2020. Harapan gue untuk budaya Indonesia Maraneka Ragam ini, semoga budaya yang ada di Nusantara tetap mengakar dan tetap diwariskan generasi selanjutnya yang akan datang. Terus semakin diketahui masyarakat luas, dikaji lebih dalam, dan mendapat perhatian lebih dari pemerintah, sehingga eksistensi budaya dan kesenian itu sendiri tidak luntur dan hilang terlupakan sedikit demi sedikit. Karena gue sebenarnya juga percaya masih banyak budaya di Indonesia yang belum diketahui oleh kita dan juga oleh pemerintah dan tidak mendapatkan wadah yang tepat untuk menampilkan dan menunjukkan kebudayaan dan kesenian itu sendiri, sehingga budaya dan kesenian lokal yang mempunyai nilai dan ikut menyumbang keanekaragaman Indonesia, keberagaman Indonesia tidak diketahui oleh orang lokal, juga belum diketahui oleh mancanegara. Hai semuanya, nama saya Magdalena Inseren Safardina Rumiak dari Antropologi Sosial 2020, asal dari Biak, Papua. Kesan dan pesan saya selama mengikuti inisiasi tahun ini, yang pertama, sangat bermanfaat karena kita jadi lebih tahu keberagaman budaya di Indonesia, yang diketahui bersama bahwa budaya itu merupakan suatu warisan yang tak ternilai harganya. Yang kedua, kita dapat banyak teman baru yang bisa diajak berkomunikasi, tapi juga dapat mengenal kakak-kakak tingkat kita yang tak kalah seru pokoknya. Yang ketiga, meskipun online di masa pandemi seperti ini, tapi tetap penuh semangat dan membuat kita jadi lebih kreatif. Yang keempat, sebagai pesan saya juga bahwa semoga inisiasi berikutnya, mau online ataupun offline, tambah bagus, tambah menarik, tambah seru, dan juga tentunya membuat mahasiswa itu menjadi lebih kreatif lagi. Dan akhir kata, sebagai warga negara yang berbudaya, jangan lupa untuk melestarikan kebudayaan bangsa negara kita agar tidak hilang tentunya. Oke, terima kasih. Salam dari Papua. Halo guys, perkenalkan nama aku Livena Juina Marseli dari Antropologi Sosial Angkatan 2020. Pesan kesan aku selama mengikuti inisiasi tahun ini, sangat bagus banget inisiasi tahun ini, apalagi mengangkat tema tentang tarian Indonesia, di mana aku pribadi bisa tahu tentang tarian-tarian Indonesia dari daerah lain. Terus aku juga bisa tahu bahwa tarian Indonesia itu sudah terkenal sampai ke luar negeri. Itu kayak menjadi suatu kebanggaan bagi aku sebagai warga Indonesia. Terus mungkin pesan aku, semoga kita sebagai generasi muda harus terus melestarikan tarian Indonesia dan juga kita bisa memperluas tarian Indonesia sampai ke luar negeri. Sekian, terima kasih. Harapan untuk seni tari di Indonesia kedepannya agar lebih berkembang dan dikenal banyak orang melalui kesadaran diri, yaitu dengan mengenal seni tarian, karena dengan mengenal akan lebih mudah tertarik dan mempelajari serta mudah mencari informasinya. Selain itu, sebagai generasi penerus, setiap individu harus mempunyai rasa bangga terhadap keberagaman seni tari. Dalam menjaga dan melestarikan seni tari yang ada dalam masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mempelajari, ikut berpartisipasi, mengenal, mencintai, dan ikut serta dalam upaya pelestarian seni tradisional ini. Keterlibatan generasi muda sangat diperlukan dalam upaya melestarikan kesenian yang harus didorong melalui kesadaran
karena makin tingginya kesadaran dan partisipasi maka akan menjadi mudah terwujudnya perkembangan seni tari di Indonesia. Kurangnya kesadaran terhadap keberadaan seni tari tradisional membuat perlahan demi perlahan eksistensinya berkurang. Oleh karena itu, untuk mewujudkan harapan terhadap tarian di Indonesia, perlu adanya kesadaran diri dan dukungan dari generasi-generasi baru. Assalamualaikum, halo semua. Perkenalkan, nama saya Zakia Jasmine. Saya mewakili jurusan Antropologi Sosial Universitas Diponegoro tahun 2020. Ingin menjelaskan sedikit kesan dan pesan saya tentang kegiatan inisiasi tahun 2020. Kegiatan inisiasi tahun 2020 ini secara khusus membahas tentang tarian Indonesia yang sudah mendunia. Ada 20 tarian yang dibahas, beberapa di antaranya adalah tari kecak dari Bali, tari saman dari Aceh, tari pakarena dari Sulawesi Utara, tari aspan dari Papua, tari angin dari Sulawesi Selatan, tari piring dari Sulawesi Barat, tari gambiong dari Jawa Tengah, tari cepung dari Jawa Barat, tari reog dari Jawa Timur, dan lain sebagainya. Bagi saya pribadi, saya sangat senang bisa mengikuti kegiatan inisiasi tahun 2020 ini karena saya sangat banyak menambah wawasan baru tentang kebudayaan Indonesia, utamanya pada tarian-tariannya. Beberapa tarian dari seluruh tarian yang dimiliki oleh Indonesia yang dibahas pada kegiatan inisiasi tahun 2020 ini dapat merepresentasikan kekayaan budaya Indonesia, juga dapat menunjukkan bahwa Indonesia itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Tarian-tarian tradisional Indonesia ini indah, cantik, dan gak kalah dari tarian-tarian modern. Sudah seharusnya kita sebagai generasi muda ikut melestarikan tarian-tarian tradisional, mengingat banyak sekali sekarang para generasi muda yang cenderung condong kepada tarian modern. Padahal kalau kita mengeksplor lebih jauh lagi tentang tarian tradisional Indonesia, banyak juga loh tarian tradisional Indonesia yang menarik, indah, juga unik untuk dipelajari, mulai dari filosofinya, gerakannya, ataupun pakaiannya. Karena itu, ada beberapa cara loh yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk melestarikan tarian tradisional Indonesia, mulai dari pengenalannya pada lingkup keluarga ataupun pada lingkup pendidikan, seperti pada ekskul-ekskul. Nah, juga bisa mulai dari rasa bangga kita terhadap tarian tradisional Indonesia hingga sampai ke tahap kita mempelajarinya dan memperkenalkannya pada orang lain. Satu hal lagi yang ingin aku sampaikan bahwa keberagaman Indonesia itu unik, indah, dan gak ada duanya. Bye-bye, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fajar Akbar. Di sini saya mewakili Antropologi Sosial 20. Harapan saya untuk pariwisata Indonesia di tengah pandemi ini yaitu dapat terus berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ada, serta tetap menjaga kualitasnya di tengah pandemi ini, agar tetap eksis di turis lokal maupun internasional, serta harus membuat aturan yang ketat dan berkesan tidak merepotkan, agar calon wisatawan mau berkunjung dan merasa tidak takut dan repot bila ingin berkunjung. Dan pariwisata Indonesia juga satu sama lainnya harus saling menjaga dan tetap stabil, agar dapat menjaga perekonomian daerah sekitarnya dengan tetap meningkatkan SDM dan SDA yang ada sebagai pendongkrak mutu pariwisata Indonesia. Dan juga pariwisata Indonesia harus membenahi birokrasi pariwisatanya, apalagi objek wisata baru yang birokrasinya terkesan berantakan dan tidak tertata yang membuat calon pengunjung malas untuk datang kembali. Pariwisata Indonesia harus memberi kesan yang baik bagi pengunjungnya, apalagi di tengah pandemi ini. Kesan nyaman dan aman harus dikedepankan dalam menjalankan pariwisata Indonesia di tengah pandemi. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, kenalin nama aku Ataya Alivia. Di sini aku mau nyampein beberapa harapan aku untuk sektor pariwisata yang ada di Indonesia, khususnya di masa pandemi seperti saat ini. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, masa pandemi seperti saat ini itu menyebabkan beberapa sektor yang ada di Indonesia terpuruk. Dan salah satu sektor itu adalah sektor pariwisata. Diakibatkan oleh adanya virus corona ini, beberapa akses pariwisata juga sempat ditutup. Nah, namun jika kita tetap ingin menikmati wisata-wisata yang ada di Indonesia, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan nih, seperti wisata virtual. Nah, wisata virtual ini contohnya adalah Project Dancing Across the World yang diadakan oleh anak-anak Antrop 20. Terus, kita juga bisa tetap melakukan staycation dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang baik dan benar. Selanjutnya, saya harap semoga setelah masa pandemi ini berakhir, sektor pariwisata di Indonesia itu bisa lekas membaik dan bisa menjadi salah satu sektor unggulan guna meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arjunaja Torik Azizi dari jurusan Antropologi Sosial tahun 2020. Mengenai tema inisiasi pada tahun ini sangat menarik bagi generasi muda, khususnya kita semua, yaitu berupa tarian yang ada di Nusantara. Hal tersebut sangat relevan dengan generasi muda karena dapat mengaplikasikan jiwa nasionalisme maupun patriotisme. Rasa cinta terhadap tanah air bisa diaplikasikan dengan melestarikan kebudayaannya dan mempelajari kebudayaan tersebut. Perlu untuk diketahui, Indonesia memiliki berbagai macam kebudayaan dan hal tersebut mengharuskan kita untuk menerapkan jiwa toleransi terhadap keberagaman. Dengan demikian, perlu untuk diketahui bahwa perbedaanlah yang menyatukan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu.